Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrasa Napoleon, berbagi cerita. Saya akan berbicara tentang kenapa surat Yasin menjadi surat yang dibilang hati Al-Quran. Seperti kita tahu, ayat Al-Fatihah pembuka Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Ini saya akan kasih penekanan pada kata Ar-Rahman. Lalu kita masuk pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata-kata pertama yang menyatakan tentang keimanan. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Penekanan pada kata bil ghaibi. Nah, kata pada pembukaan Ar-Rahman dan pada kata beriman kepada yang ghaib, bil ghaibi, pada awal surat Al-Baqarah ini tercantum di surat Yasin ayat 11. Surat Yasin ayat 11. Ini bisa kita lihat nih. Di dinding saya ini saya tulis nih. Nah. Innama tunziru manit taba'az-zikra wa hosyar Rahman. Rahman ini yang tercantum di Al-Fatihah ayat 2. Rahman ini bil ghaibi. Bil ghaibi ini allazina yu'minuna bil ghaibi. Wa basirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ajrin karim, keuntungan yang besar, keuntungan besar. Jadi zikro, ini ada kata zikro. Zikro ini ikro yang pertama kali turun, zikro. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Zikro ini adalah kita ikro, membaca kitab Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai Anas penutup. Nah, jadi ini ada 3 kata kunci, zikir, Rahman, dan bil ghaibi. Nah, 3 kata kunci inilah yang menjadi sebab dari Al-Quran itu hatinya ada di surat Yasin. Ternyata ada 3 kata kunci dan diawali dari innama, in dalam, bahasa Inggris in dalam. Nama, bahasa Indonesia nama seseorang. Nama seseorang. Name, bahasa Inggris name. Nggak mungkin kebetulan name dan nama in. Ternyata ini ada asal katanya, ada di Quran asal kata in dan nama. Dan bahasa Arab adalah bahasa asal. Jadi innama tunziru manittaba zikra wa hosyar. Hosya ini takut, ada di surat Al-Asr. Khosyatillah, yang apabila Quran itu diberikan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan terbelah karena khosyatillah.
Dan hanya manusia yang bisa zikro, yang membaca, yang tidak terbelah, karena sebagai ciptaan yang sempurna. Nah, itulah makanya di surat terakhir An-Nas hanya ada Robbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Karena hanya manusia yang tidak khosyatillah. Jadi manusia itu punya hak khalifah, sehingga dia bisa melawan. Kalau makhluk lain, wah nggak bisa, nggak punya hak khalifah namanya. Iblis pun langsung dihukum. Cuma manusia bisa melawan, bisa durhaka, bisa lebih keras dari batu. Batu pun tergelincir takut pada pencipta. Jadi ayat 11 surat 36 surat Yasin juz 22 dari Quran ini menjadi salah satu ayat yang menjadikan surat Yasin ini adalah hati Quran. Jadi selama ini kita suka mendengar Al-Quran itu adanya di surat Yasin, lalu orang baca surat Yasin setiap malam Jumat atau setiap hari, ujungnya yang dapat hodamnya surat Yasin, karena dia tidak zikro, tidak belajar. Ini zikro, tidak belajar, tidak ikro dirinya. Ya ini inama ini diri kita, bukannya semata-mata Nabi diasosiasikan dengan kamu kan. Inama kamu itu ya diri kita, dinyatakan Quran itu. Cuman ya karena kita nggak baca, ya diri kita sendiri kita nggak tahu, tidak kenal siapa diri kita, sehingga ya lupa diri. Ya itulah sesat. Mereka lupa pada dirinya yang berasal dari segumpal darah. Maka diingatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dinyatakan dulu hanya sperma, dan mereka menjadi makhluk-makhluk yang sombong karena punya hak khalifah. Yang bikin manusia ini bisa jadi sombong. Dia sombong manusia ini ada sebab. Ya dia ngerasa punya harta kaya, merasa banyak keturunan, rasa banyak ilmu, punya rasa-rasa ini, dia lupa pada yang menciptakannya, yang dia berasal dari air mani yang terpancar. Ya inilah sifat manusia itu, lupa alfa. Nah kalau dia nggak ikro, tidak membaca, tidak zikro, tidak zikir, maka dia akan lupa dirinya, sehingga tidak mendapat rahmat dari pencipta langit dan bumi. Dan dia tidak akan beriman pada bil ghaibi, tidak akan beriman kepada yang gaib, karena dia lupa dirinya. Yang dia cuma mampu melihat yang nyata, yang tidak kelihatan dia tidak mampu. Dia lupa bahwa dirinya itu di dalam kromosom yang tidak nyata, yang dibawa sperma, sel satu yang bergerak menuju sel telur. Ya demikianlah, mudah-mudahan kita bisa ikro, tidak menjadi makhluk-makhluk yang lupa kepada pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia dari segumpal darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.